Ada dua alasan kenapa saya terima film ini. Pertama karena film ini sangat tematik. Tidak sebagaimana lazimnya film konvensional, ini lebih lebih spesifik ya. Filmnya unik, kalau menurut saya menarik di era sekarang ini. Dengan mengambil tema semacam ini, saya pikir sebuah langkah yang lumayan berani gitu loh ya. Bayangin tema di mana imajinasi dilarang. Imajinasi dilarang gitu, orang punya prasangka yang dilarang, itu kan agak absurd gitu ya. Dan saya penasaran ini kalau divisualkan ke film ini seperti apa jadinya gitu. Jadi genre-nya lebih kepada komedi, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, komedi ini lebih kepada satirs ya, lebih kepada situasi komedi yang gelap, di mana imajinasi yang dilarang. Ini kalau kita tilik lagi, kalau kita nonton nanti akan kerasa banget sebetulnya pelarangan-pelarangan di era, kan ini kan dari cerpen ini dari eranya Orde Baru yang begitu banyak pelarangan-pelarangan kesenian ketika itu, termasuk teater koma dan segala macamnya. Maka muncullah tulisannya Seno Gumira Aji Dharma ini dengan judul yang sama. Ini cerpen tadinya. Dan cerpen ini dikagumi oleh John Rantau, dia akan angkat ke dalam dunia layar lebar. Dan baru kesampaian sekarang ini, tapi kemudian diadaptasi ke era sekarang ini. Menjadilah dia semacam komedi satir gitu, komedi sindiran hitam gitu ya. Menariknya di sini justru para aktor tidak dipilih aktor-aktor komedian, lebih kepada aktor-aktor tragedi, aktor-aktor drama yang syarat dengan dialog-dialog keras. Tapi ketika pengadeganan berlangsung dan film diedit sedemikian rupa, efeknya jadi ketawa semua orang, jadi lucu, jadi menarik, jadi sesuatu banget ini film. Kalau menurut saya film ini sangat luar biasa sebagai terobosan komedi yang alternatif. Awalnya sih sebenarnya deg-degan ya, karena baca skripnya gitu ada adegan mandi gitu. Tapi pas dijelasin gitu kalau misalnya ini adegan mandinya itu ya pasti tidak akan menjatuhkan martabat sebagai mantan putri Indonesia seperti itu. Akhirnya oke, udah safe bahwa nggak cuma acting, di sini aku harus menyanyi juga, karena nyanyian itu yang bisa bikin bapak-bapak berimajinasi. Dan juga yang ketiga, di sini aku ada kayak koreonya gitu. Jadi I have to do it those three in one go gitu loh. Tapi waktu proses syuting itu saya mandi diliatin banyak orang, ada orang art, ada kameramen, ada orang sound, terus di TV Bang John sendiri ini benar-benar detail. Bang John juga minta gayungnya tuh harus yang bagaimana, airnya tuh netesnya harus yang seksi, sabunnya tuh juga nggak boleh yang langsung begini gitu, harus yang estetik banget, sehingga potret imajinasi bapak-bapak itu benar-benar tervisualisasikan. Adegan mandi, saya biasa-biasa aja, orang mandi seperti biasa. Yang luar biasa tuh justru imajinasi bapak-bapak ini. Yang ngintip itu cuma satu orang, yang satu orang ini kemudian memperagakan dengan pantomimnya bahwa dia lagi buka ininya gitu, kemudian dia lagi buka ininya, kemudian lagi buka ininya, itu diperagakan dengan gerakan kosong. Tapi bapak-bapak yang puluhan di belakang ini, sampai segitunya gitu loh. Jadi memang kita mempermainkan imajinasi ini sebetulnya. Sebelum ada kehadiran Sophie di situ juga kan kita juga punya masalah di rumah tangga kita, karena sebagai istri tua kan pasti selalu bersaing dengan istri muda. Yang tadinya kita bermusuhan di dalam rumah dengan istri muda, dengan kehadiran Sophie yang mengganggu kami, karena kami sebagai istri-istri tidak pernah lagi disentuh dengan suaminya cuek banget gitu, lebih suka berimajinasi dengan kehadiran Sophie. Jadi merasa terganggu dengan kehadiran Sophie dan membuat kami kering, tandus. Pemain itu ada sekitar 60 orang. 60 orang ini di lokasi ini kita guyup dalam satu kawasan. Kemudian kita ngumpul di sana, kita bercanda segala macam. Itu buat mencairkan antar hubungan yang memang belum kenal atau udah kenal segala macam makin lengket. Karena memang
perannya itu memang orang kampung di sana, jadi memang harus benar-benar kental banget. Dan kemudian situasi dan geografisnya mendukung kita untuk saling bertukar pikiran, bercanda, macam-macam, makan bareng, macam-macam gitu loh. Jadi ketika main di depan kamera, ya udah dengan kebawa dengan sendirinya interaksi yang dibutuhkan oleh cerita tersebut. Saya ngajarin nggak verbal, tapi dengan cara saya sendiri bahwa dengan tindakan-tindakan bagaimana saya disiplin di depan kamera, bagaimana saya mengolah adegan itu, bagaimana saya memancing tempo, ritme, kemudian semuanya jadi saya naikin karena di film ini nanti penonton akan merasakan bahwa ensemble dari kualitas aktingnya memang kita agak blow up sedikit karena sifatnya memang karikatural. Jadi kebersamaan orang kampung yang sedemikian pahit itu menimbulkan sebuah situasi yang chaos dan itu temponya tinggi terus dan itu untuk menciptakan itu harus ada pengertian kebersamaan. Dan itu kalau saya nggak guide, pancing, itu mungkin dia akan fluktuatif, naik turun, nggak jelas gitu. Tapi temponya harus tinggi, nah itu memang harus ketika syuting itu memang saya nggak lelah-lelahnya untuk memancing mereka supaya temponya itu terjaga dengan bagus gitu loh, dan itu berhasil. Elvira punya potensi dan punya masa depan yang jelas di dunia keaktoran ya. Untuk film film Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, mainnya bagus dan pas, dan kebutuhan artistik juga pas dia mainkan. Jadi kegelisahan ibu-ibu, kemudian kesenangan bapak-bapak itu semuanya terakomodir dan beralasan dengan tingkah laku dia, bagaimana dia berjalan, bagaimana dagunya naik, bagaimana dia menyapa, bagaimana rambutnya terkibas, semuanya itu terkontrol dengan bagus. Kalau nonton film ini saya jamin akan terpuaskan. Saya pribadi orang film. Saya menonton film ini, saya bisa ketawa ngakak habis-habisan baru di film ini. Saya beberapa kali main film komedi, ya saya ketawa-ketawa tapi nggak pakai ngakak. Ini sampai ngakak, kalau saya mau guling-guling gitu. Tapi ini beneran, sumpah. Jadi saya pikir ini role model pendekatan komedi yang cukup cerdas dan elegan. Karena menggunakan trik cerita yang sangat kuat gitu loh. Bukannya trik cerita dimainkan oleh aktor komedi dengan mencari efek supaya lucu dan ketawa. Perkawinan antar shot by shot ini tiba-tiba ketemu shot ini tiba-tiba efeknya ger gitu, itu kan luar biasa. Masyarakat sekarang itu dikasih alternatif tontonan yang menurut saya pribadi film ini sangat menjanjikan untuk ditonton secara seksama karena mengandung banyak nilai yang sebetulnya terjadi di sekitar kita, cuma kita nggak tahu bahwa ini banyak di sekitar kita. Kemudian film ini juga merefleksikan bahwa kejadian demi kejadian itu kalau tidak disikapi dengan baik dan bijaksana bisa menjadi balapetaka. Saya pikir tanggal 18 nanti nontonlah film Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Semoga happy, semoga bermanfaat. Salam dari saya, Matias Mujus. Halo semuanya, jangan lupa tonton film Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi tanggal 18 Juli 2019 hanya di bioskop kesayangan Anda. Yeay.